Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan untuk kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam belajar. Oke. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di salah satu materi di buku kelas 6, buku Panduan Praktis Belajar Membaca dan Menulis Al-Quran. Di situ di bab 1 ada judul menyambung huruf dalam dua kata. Dalam judul besarnya adalah isim domir munfasil, cara penulisan isim domir munfasil. Sebelum kita lanjut ke materi mendalam tentang bagaimana cara menulis isim domir munfasil, marilah kita sama-sama buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mereview kembali materi yang sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya, bahwa ada konsep menyambung huruf hijaiyah. Dalam menyambung huruf hijaiyah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita menyambung huruf hijaiyah menjadi atau memerangkai huruf hijaiyah menjadi bermacam kata ataupun berbagai macam bentuk kata, maka yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah menyambung huruf hijaiyah dalam satu konsep satu kata. Ketika kita menyambung huruf hijaiyah dalam satu kata bahasa Arab, maka yang perlu diperhatikan adalah ada huruf-huruf yang tidak dapat bersambung. Ini harus diingat nih. Huruf-huruf yang tidak dapat bersambung ketika kita mau menyambung huruf hijaiyah dalam satu kata. Huruf apa saja itu? Ada alif, dal, zal, ro, zai, wawu, tak marbutoh, hamzah. Nah, ini huruf-huruf yang tidak dapat bersambung kalau kita mau menyambung huruf dalam satu kata. Kemudian konsep yang kedua adalah menyambung huruf hijaiyah dalam dua kata atau lebih. Ingat bahwa Al-Quran itu adalah rangkaian dari beberapa kata, dan kata itu adalah rangkaian dari beberapa huruf. Karena judulnya adalah kita mau menyambung huruf dalam dua kata ataupun panduan praktis belajar membaca dan menulis Al-Quran, maka mau nggak mau kita harus belajar juga cara menyambung huruf hijaiyah dalam dua kata. Nah, ketika kita mau menyambung huruf hijaiyah dalam dua kata, yang harus diperhatikan adalah ada kata-kata yang tidak dapat bersambung. Kalau yang tadi satu kata itu ada huruf-huruf yang tidak dapat bersambung, tapi kalau kita menyambung huruf hijaiyah dalam dua kata, harus diperhatikan ada kata-kata yang tidak dapat bersambung. Ya, kalau satu kata huruf-huruf yang tidak dapat bersambung, tapi kalau menyambung dua kata atau lebih, maka yang perlu diperhatikan yang harus diingat-ingat adalah ada kata-kata yang tidak dapat bersambung. Nah, salah satunya di sini adalah isim domir munfasil. Ini merupakan kata yang tidak dapat bersambung. Nah, pembahasannya, ya, pengertian dari isim domir munfasil itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan sesuatu. Atau dalam bahasa Indonesianya, isim domir itu adalah kata ganti. Nih, sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kata saya. Nah, kata saya itu adalah kata ganti orang pertama. Kemudian kata dia. Dia adalah kata ganti orang kedua. Nah, ini saya dalam bahasa Arabnya adalah anak. Kemudian dia dalam bahasa Arabnya adalah huwa. Nah, saya dan dia dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Ana, huwa ini adalah isim domir. Jadi isim domir itu adalah kata ganti. Tapi yang akan nanti kita bahas di sini, karena kita mau menulis Al-Quran, tidak kita membahasnya tentang pelajaran bahasa Arabnya, tapi lebih kepada pendekatan tata cara penulisannya. Ya. Nah, ini kita masuk ke materi intinya. Apa saja sih yang termasuk dalam isim domir munfasil itu? Nah, kalau dijumlahkan isim domir munfasil itu jumlahnya ada 12. Huwa, huma, ada 14, maaf. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna,
anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini adalah kata-kata isim domir munfasil. Jumlahnya ada 14. Lantas bagaimana cara kita menulis huruf hijaiyah atau menulis isim domir munfasil ini? Nah, dari ke-14 kata tersebut ada dua kelompok. Kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, kelompok yang pertama ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Cara menulisnya bahwa nanti kata ini semuanya tidak dapat bersambung dengan huruf atau kalimat di depannya. Ya, tidak boleh huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna bersambung dengan kata setelahnya. Tetapi kata tersebut huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu dapat bersambung dengan huruf atau kalimat sebelumnya. Jadi kalau sebelum huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu boleh sambung dengan ini, tapi setelah ini bahwa stop, tidak boleh bersambung dengan kata berikutnya. Ini lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Falahum ajrun. Ada isim domirnya di sini? Ada. Apa itu? Hum. Nah, itu hum. Ingat, hum ini isim domir munfasil, ke depannya nggak boleh nyambung. Sementara ke belakangnya dapat disambung. Nah, ini contohnya penulisannya. Nah, falahum ajrun. Falahum, falahum, sambungkan, semua hurufnya bisa bersambung. Tapi setelah hum ini tidak boleh bersambung. Kenapa tidak bersambung? Karena ini sudah beda kata. Kan tadi judulnya apa? Menyambung huruf dalam dua kata. Ini ada kata hum, ya. Maaf, kembali. Nah, ini ada kata hum. Di sini ada kata hum. Ini tidak boleh nyambung dengan ajrun. Penulisannya harus terpisah. Kenapa terpisah? Karena hum ini adalah isim domir munfasil, maka dia beda kata dengan ajrun. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu ke depannya nggak boleh nyambung, tapi kalau sebelumnya itu boleh kalimat tersebut bersambung dengan huruf yang lain. Ini contohnya, falahum. Nah, setelah humnya tidak boleh sambung karena beda kata. Kemudian kelompok yang kedua, ya, menulis isim domir kelompok yang kedua, yaitu sisanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, cara di kelompok yang kedua ini sedikit berbeda dengan tadi yang kelompok pertama. Kalau kelompok yang kedua ini sama, juga tidak dapat bersambung dengan huruf atau kalimat di depannya, tapi juga sama tidak dapat bersambung dengan huruf atau kalimat sebelumnya. Jadi depan sama belakangnya terpisah, tidak boleh bersambung dengan depan ataupun belakang. Ini contohnya, nahnu ja'alna. Nahnu ja'alna. Ada isim domir munfasilnya? Ada. Ini nahnu. Nah, nahnu ini nahnu. Nah, nahnu ini tidak boleh bersambung dengan huruf yang di depannya. Nah, gimana cara nyambungnya? Nah, ini nahnu ja'alna. Nahnu-nya terpisah dengan ja'alna. Kenapa terpisah? Isim domir munfasil beda kata dengan kata ja'alna, harus terpisah. Apakah nanti semua huruf sebelum lafadz anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu itu tidak boleh bersambung dengan mereka? Ada pengecualian, yaitu huruf fa. Nah, ketika huruf fa-nya ini berharokat fathah, kemudian bertemu dengan anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, ini fa ini boleh nyambung ke anta. Contoh, boleh nyambung ke antuma, boleh ke antum, ke anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini contoh. Fa anta qadin. Nah, huruf fa-nya berharokat fathah bertemu dengan anta. Maka fa anta ini boleh sambung. Tapi hanya huruf fa saja, fa harokat fathah. Huruf yang lain tidak boleh bersambung dengan anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Nah, jadi fa anta, fa sama antanya bersambung. Tapi setelah antanya tetap anta.
anta nih tidak boleh bersambung. Ada anta, tuh, tidak boleh bersambung dengan huruf atau kalimat di depannya, tapi tetap terpisah. Fa anta qadin, ya. Tapi sebelumnya ada fa-nya saja, berarti boleh. Fa anta, fa antuma, fa antum, fa anti, fa antuma, fa antunna, fa ana, fa nahnu, itu boleh. Tapi selain dari huruf fa tidak boleh. Misalkan sa anta tidak boleh sambung. Sa anti juga artinya tidak ada di Al-Qur'an sa anti. Ya, kalau fa anta nanti ada artinya. Nanti kita belajar di ilmu bahasa Arab ya. Itu penjelasannya. Jadi intinya bahwa isim dhamir munfasil itu adalah kata-kata atau kelompok yang tidak boleh bersambung. Kenapa tidak boleh bersambung? Karena dia sudah beda kata, ya. Mohon diperhatikan dan diulang-ulang terus nih videonya biar kalian paham bagaimana cara menyambung huruf, bagaimana cara menulis huruf, bagaimana cara merangkai huruf hijaiyah menjadi berbagai macam kata. Terutama ketika kita mau menulis Al-Qur'an tanpa melihat. Maka ini harus benar-benar diperhatikan ya. Bahwa menulis isim dhamir munfasil, menulis huruf-huruf yang lain, kalimat-kalimat yang lain, banyak kata-kata yang tidak dapat bersambung. Kembali bahwa isim dhamir munfasil itu katanya adalah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kemudian cara penulisannya ini kelompok satu, ke depannya tidak boleh, ke belakangnya boleh. Kemudian kelompok yang kedua, gimana yang kedua? Nah, ke depannya tidak boleh, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ke belakangnya juga tidak boleh, kecuali ke belakangnya itu ada huruf fa. Nah, ada huruf fa di depannya. Ya. Oke. Ya. Selamat belajar dan berlatih. Ya. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kalian belajar, semakin banyak kalian berlatih, maka insya Allah kalian akan paham tentang bagaimana penulisan isim dhamir munfasil. Kamu bisa lihat di Al-Quran ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Perhatikan, coba lihat. Benar tidak penjelasannya di sini? Bahwa anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, semuanya terpisah penulisannya, tidak bersambung. Ya, silahkan cek di Al-Quran masing-masing. Cari contoh-contohnya, benar tidak bahwa huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum itu bisa bersambung apa enggak? Ya. Mudah-mudahan atau semoga video ini bermanfaat bagi kalian, bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.